Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Video kali ini saya akan membicarakan mengenai relationship. Bagaimana survive dalam relationship, terutama terkait proses untuk memahami pasangan kita. Dan YouTube ini kesempatan saya bikin video yang ngalor ngidul, uncut, unedited, dan ya panjang gitu ya. Panjangnya juga nggak panjang-panjang banget ya, 8 menit lah paling atau 10 menit. Karena dari kemarin biasanya bikinnya yang format short aja, yang 2 menitan buat di Reels atau di TikTok atau di YouTube Shorts. Tapi saya pengen tetap ada video panjang gitu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa mengobati rasa kangen bikin video yang agak panjang. Nah, bicara mengenai relationship itu sebenarnya saya temukan juga banyak dari pasien saya ketika saya menangani couples atau masalah individu yang terkait dengan relationship-nya, itu sering sekali saya dengar kalimat ini. Dia selalu seperti itu. Dia tidak pernah mau berubah. Dia tidak pernah paham. Hubungan ini tidak akan menjadi lebih baik karena dia selalu seperti itu. Karena dia nggak berusaha lebih keras. Nah, ini akhirnya berujung pada reaksi yang biasanya emosional dari pikiran yang tadi ya, reaksi emosional yang ternyata ujungnya itu tidak membuat keadaan lebih baik juga. Oke, biar nggak bingung kita tarik lagi teorinya lebih ke awal ya. Jadi ground idenya adalah, ide dasarnya adalah setiap kita bertemu manusia lain, dalam hal ini pasangan, itu mudah sekali men-trigger kita. Perilaku dia, cara berpikir dia karena berbeda dari kita, itu mudah sekali memicu kita, men-trigger perasaan-perasaan yang tidak nyaman dari kita. Dan sedikit banyak itu memang natural ya, sunatullah ya. Memang manusia seperti itu. Tinggal eskalasi atau intensitasnya aja. Ketika kita lihat ada orang yang suka ngomong gitu, padahal kita hanya pendiam, kita bisa nggak nyaman tuh ngeliatnya. Apalagi kita jadi objek yang harus ngomong juga gitu. Ketika kita yang suka banyak ngomong, banyak cerita, ekstrovert, terus pasangan kita pendiam, wah itu rasanya juga nggak enak juga. Nah, karena sikapnya berbeda. Nah, kenapa perilakunya itu berbeda? Dan kalau teori CBT, Cognitive Behavioral Therapy, perilaku itu kan berasal dari pola pikir ya. Keyakinan yang muncul dalam pola-pola pikir, pikiran-pikiran otomatis gitu. Dan keyakinan pola pikir ini berdasar diperoleh dari proses pembelajaran. Yang salah satunya dari pola asuh lah ya. Pola asuh termasuk mungkin bagaimana interaksi dia sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya juga, buku yang dia baca, film yang dia tonton, jadilah dia sekarang. Dalam konteks, dalam bentuk keyakinan, belief, pola pikir gitu ya, yang akhirnya berwujud kepada perilaku. Nah, pola pikir itu terbentuk bertahun-tahun anyway. Kalau misalnya menikah umur 25 tahun katakanlah, artinya selama 0 sampai 25 tahun dia sudah terbentuk pola pikiran seperti itu, bertemu dengan kita. Yang kita juga punya 25 tahun ke belakang pembentukan pola pikir dan pola perilaku. Bertemulah kita dalam konteks rumah tangga di sebuah atap, satu atap. Melihat perilakunya berbeda, ke-trigger lah kita. Itu yang sering terjadi. Sampai-sampai karena kitanya emosional, dan sekali lagi naturalnya manusia kalau tuh emosional tuh buta gitu. Jadi kemampuan rational thinking itu kayak hilang aja gitu ya. Sampai-sampai kita nggak terfikir untuk melihat ini dari POV bahwa dia itu sudah 25 tahun terbentuk seperti itu gitu ya. Malah kadang-kadang ada yang irasional ekspektasinya. Udah aku kasih tahu berkali-kali, tapi dia nggak berubah juga. Emang berapa tahun belum menikah? Udah setahun sih. Ya kalau kita banding 25 tahun terbentuk dan setahun dikasih tahu berkali-kali, ya tentunya kayaknya nggak fair gitu ya. Bukan nggak fair ya, nggak balance lah ya timbangannya gitu. Ya kalau kita bandingin secara kasar aja. Artinya kita juga perlu melihat bahwa dia sudah 25 tahun terbentuk, dan terbentuknya di fase-fase golden loh. Golden age ya, 0 sampai 5 tahun. Ya fase-fase anak-anak lah ya. Terbentuknya di fase golden age. So, artinya kemungkinan dia sudah punya personality, punya belief system, punya
pola pikir yang cenderung ajak gitu ya, yang lebih firm, yang lebih kuat, lebih solid, dan sudah punya habits yang cenderung ajak. Nah, kebanyakan masalahnya ketika kita melihat sesuatu yang berbeda tadi, itu membuat kita langsung melakukan apa yang namanya jumping to conclusions. Kita mind reading, mencoba membaca pikiran dia dan langsung lompat pada kesimpulan. Misalnya contoh, suami istri. Si suami tumbuh besar jadi orang yang memang terlihat dingin, datar gitu ya, jaim, cuek gitu ya. Ini kayaknya bapak-bapak di seluruh dunia ya enggak juga sih, kebanyakan gitu ya. Sedangkan si istri memang tumbuh besar sebagai sosok yang penuh feeling gitu, pakai feeling, perasaan, memang affectionate, mudah memeluk, gitu, ekspresif gitu. Beda banget kan nih, dua dunia banget nih. Mungkin kalau kita tarik lagi ke belakang, si bapak ini tumbuh besar sebagai laki-laki yang mungkin kultur toxic masculinity-nya kuat gitu ya. Dia waktu kecil, dia jatuh, dia nangis, orang tuanya bilang, diam kamu, nggak boleh nangis, cowok tuh nggak boleh nangis. Gitu. Akhirnya terbiasa untuk memendam semua ekspresi emosinya dia. Dan ternyata dilihat juga orang tua dia sedingin itu. Nggak saling affectionate satu sama lain. Sama saudaranya juga gitu. Dan akhirnya terbentuklah dia seperti itu. Dalam pikiran dia tidak ada belief atau ide otomatis bahwa ya kalau sama orang, kalau ada emosi tertentu ya kamu ekspresikan. Bahwa situasi ini situasi yang harus direspon secara emosional loh misalnya. Itu nggak ada tuh, nggak ada otomatis di pikiran si bapak. Si ibu beda. Karena dia anak perempuan satu-satunya mungkin di keluarga itu, sisanya laki-laki. Akhirnya orang tuanya benar-benar ini banget ya, apa ya istilahnya, katanya istilah kata, ini banget lah, ya affectionate lah. Anak itu jatuh, kamu sedih ya gitu ya. Karena saya ngerasain sendiri ya, anak saya cewek satu, sisanya cowok. Kalau sama yang cowok, ketika sama cowok sama yang cewek itu beda rasanya. Kalau sama cewek itu kita pengen bermanja-manja gitu. Saya sendiri begitu sama anak yang cewek, pengen bermanja-manja. Nah, akhirnya terdidik seperti itu dan terbiasa seperti itu. Dan pun ternyata dia melihat orang tua dia juga memang satu sama lain saling berkasih sayang. Jadi saling peluk, cium, itu bagi dia itu hal yang lumrah. Sehingga otomatisnya di dia adalah ya sentuhan fisik lah, kasih bilang I love you gitu ya, dipeluk lah. Itu udah otomatis. Menikahlah dua insan ini bertemu di bawah sebuah atap. Minggu, 2 minggu, sebulan pertama terjadilah percekcokan. Si istri marah karena melihat suaminya kok diem aja di rumah. Cuek aja pulang kantor langsung ke kamar main handphone aja gitu. Dalam pikiran suami harusnya kan dia meluk aku dong. Bilang gimana kamu hari ini? Kamu happy nggak? Aku kangen deh sama kamu ya. Itu dalam bayangan si istri. Ketika tidak mendapatkan sesuai ekspektasi, somehow si istri mind reading, dia mencoba menginterpretasikan perilaku suami yang diem itu, yang cuek itu. Dalam pikiran si istri, kayaknya dia nggak peduli deh sama. Emang dia tuh orangnya emang dia nggak sayang deh sama aku gitu. Yang akhirnya jadi jumping to conclusion. Dan menariknya, si BT kan bilang ya, kalau kita mikir sesuatu pasti ngefek emosi. Kalau pikiran adalah dia tidak mau peduli, dia tidak sayang, akhirnya outputnya jadi emosional. Nah, si istri emosi, istri marah, istri komplain. Yang menarik, kebanyakan kata menarik ya. Ya akhirnya terekspresikan gitu ya, dan diterima sama suami dengan tidak nyaman. Dan ternyata itu tidak membuat suami pengen berubah juga. Nah, ya nggak, siklusnya begitu tuh. Karena ketika suami dikomplain, ternyata si suami mempersepsikannya sebagai serangan. Serangan, terus persepsi suami, pikiran otomatis suami itu adalah, wah dia ngerendahin aku, dia nyerang aku nih. Aku disepelekan, aku disalah-salahin terus gitu ya. Dan sehingga kalau udah mikirnya gitu, nggak mungkin dia bisa menerima saran, masukan dengan terbuka gitu ya. Dia pasti akan bias dan akhirnya dia jadi emosi juga. Dan itu berlangsung setiap hari. Ketika istrinya misalnya ketemu sama saudara nih, ada acara keluarga, terus istri bilang, itu tuh udah saudara kamu, ajak ngobrol dong.
kamu tuh deketin dong sama ininya gitu ya. Nah, istri punya pikiran seperti itu otomatis karena memang di dunia istri selama 25 tahun ya begitu. Ketika ketemu teman, kolega, kerabat ya kita perlu datengin, samperin dengan ekspresif gitu ya, dengan bahagia, enjoy the moment, bahkan termasuk juga ada physical touch-nya, ada affectionate move-nya gitu ya, peluk lah gitu ya. Si suami nggak nyaman dengan itu, nggak terbiasa ketika dikasih saran sama itu, dikasih saran sama si istri yang memang udah otomatisnya si istri, men-trigger si suami mempersepsikan sebagai gue disuruh lagi, gue salah lagi, gue dipaksa-paksa lagi, nggak nyaman digini gitu. Akhirnya mungkin si suami mencoba mendekat, tapi dia tetap dalam hatinya tuh dia persepsinya udah terlanjur negatif terhadap istrinya. Itu yang terjadi. Jumping to conclusion, dia merasa istriku terlalu memaksakan aku, istriku terlalu repot, dia terlalu ngeribetin semuanya gitu. Ini kalau kerasa dari tadi itu POV-nya adalah POV tentang bukan tentang 25 tahun bagaimana belief itu terbentuk, yang akhirnya udah jadi otomatis di masing-masing orang. POV-nya adalah dia negatif dan dia membuat aku nggak nyaman. Selalu gitu. Suami begitu, istri juga gitu. Dia negatif karena dia diem aja, dia nggak sayang, dan dia membuat aku tidak nyaman. Dan akhirnya terwujud dalam reaksi marah dan kecewa dan segala macam. Menariknya, berapa kali itu kata menarik, coba dihitung. Ini tidak membuat masing-masing pengen berubah. Karena masing-masing tidak menerima feedback itu dengan terbuka, justru bias gitu. Sehingga mereka tuh merasa selalu seperti diserang satu sama lain. Akhirnya mereka defensif dan itu tidak sama sekali tidak membantu mereka untuk proses perubahan. Yang akhirnya muncullah kata-kata dia selalu seperti itu, dia tidak pernah mau berubah. Dia begitu terus, udah 10 tahun nikah, gitu terus gitu ya. Karena basically POV-nya tadi nggak pakai POV 25 tahun pasanganku sudah terbentuk seperti ini. POV-nya adalah dia nyebelin, dia nggak sayang, dia ngerepotin, so dia buat aku nggak nyaman, so dia harus berubah. Gitu. POV-nya dari titik itu aja. Sedikit beralih ke kasus yang lain, mungkin kasus personal juga. Ketika anak saya waktu itu masih kecil ya, saya lupa playgroup apa ya, dia berapa kali pup di celana gitu ya. Saya mungkin agak annoyed gitu, akhirnya saya agak marah dikit gitu ya. Psikolog nggak apa-apa ya marah ya gitu. Saya marah, terus ternyata habis saya marah juga nggak membuat dia jadi nggak pup di celana, nggak pup di celana, masih pup tuh celana. Sampai akhirnya ketika dia pup di celana, saya peluk, bukan saya marahin, saya peluk. It's okay kalau kamu memang belum bisa kontrol itu, belum bisa nahan, nggak apa-apa. Tapi kita usahain lagi ya, kita berusaha lagi ya. Sekarang kita bareng-bareng bersihin pupnya ya gitu. Menariknya, habis saya ngelakuin itu, nggak banyak kok, dan nggak lama, nggak yang berbulan-bulan. Nggak nyampe sebulan kok, itu intensitas pup di celana itu berkurang drastis. Kalau kita balik lagi ke skema suami istri tadi, bisa jadi, bukan bisa jadi ya, kemungkinan pasangan kita berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu adalah dengan cara yang seperti tadi. Bukan dengan kita mengekspresikan kekecewaan kita, marahin dia, gitu ya, selalu gitu. Bukan seperti itu. Mungkin dengan sentuhan yang lebih compassion. Ya, saya contohnya sama anak saya tadi. Mungkin misalnya si suami meluk istrinya, mungkin bilang, pegang tangannya, iya sayang misalnya, aku akan kayak gitu, aku akan coba deh deketin dia gitu ya. Kasih ya udah ngingetin gitu ya. Atau mungkin, bukan itu contohnya, atau mungkin ketika si istri merasa suaminya kan cuek, kan istrinya yang rangkul, ya kamu pasti sibuk banget ya, pasti capek banget ya misalnya, tapi kapan-kapan kalau kamu udah kosong, aku pengen ngobrol sama kamu, kabarin ya gitu. Misalnya kayak gitu. Atau tadi kalau ke suaminya ke istrinya nuntut, kamu harus ini ke saudaramu gini-gini. Ya pasti kamu pengen banget ya aku tuh ini care sama orang-orang terdekatku ya, terima kasih ya, aku akan coba deh gitu ya. Nah, itu yang mungkin membuat pasangan kita itu lebih besar kemungkinannya berubah sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan.
Gitu. So ya ini agak kompleks karena saya nggak pakai gambar, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa kebayang ya. Dan hampir semua masalah rumah tangga yang saya temui dan mungkin juga saya alami juga di kehidupan rumah tangga saya itu begitu. Dan ujung-ujungnya selalu dia tidak pernah mau berubah. Dia selalu seperti itu. Nah, karena tadi ya basically kita lupa bahwa dia tuh sudah terotomatisasi sistem berpikir dan perilaku dia seperti itu bertahun-tahun. Bahkan kalau dalam ruang terapi membuat pasien saya sadar dan meyakini bahwa ini adalah proses otomatis yang sudah bertahun-tahun terjadi sama pasangan dia dan terjadi sama dia, itu lumayan challenging sih ya, karena sekali lagi POV kita itu mudah sekali telunjuknya ke sana, nyalain orang, nuntut orang, tapi telunjuk ke dalam diri itu nggak ada. Apalagi di zaman, kalau kita tarik lebih ke fenomena global, di zaman modern kayak gini lebih susah melihat ke dalam dibanding melihat keluar kan. Karena semua gadget ini membuat kita lebih mudah melihat keluar dibandingkan ke dalam. Panjang kan videonya? Tapi semoga bermanfaat dan saya sangat enjoy bicara panjang kayak gini karena bisa breakdown banyak hal gitu, jadi nggak buru-buru juga. Tapi sekali lagi ya semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa follow My Institute di Instagram juga ada, di YouTube juga ada. Dan kasih ide hal-hal lain yang mungkin kita bisa bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.